Ya. Oke, saya sambut dulu. Ya, Pak Bom, selamat malam. Sabar ya, apa sabar ya, oh, baru masuk. Sabar. Selamat malam Pak Dani. Pak Dani. Ya, selamat malam. Selamat malam Pak Bom, bisa didengar suaranya? Bisa, silakan Pak Dani. Oh iya Pak Bom, saya mau nanya nih Pak Bom. Ini benar-benar mau nanya ya, pengen tahu. Boleh. Kalau apakah benar Yesus itu punya saudara tiri? Punya? Apakah benar Yesus itu punya saudara tiri? Ya, dari Ibu Maria punya saudara. Maria kan bersaudara, 2 orang perempuan. Nama Maria juga. Bukan, maksudnya saudara tiri begini kan Maria ada melahirkan lagi. Tidak, Maria tidak melahirkan. Maria tidak kawin, Maria sendiri. Adiknya yang punya anak namanya Yakobus. Oke? Oh gitu. Ya. Oke, terima kasih. Maria suci, hanya Yesus. Ya itu sudah jawabannya ya. Mantap. Oke. Oke, itu aja mau saya tanyakan itu. Hormat, kan ada lagi? Tanya lagi silakan. Oh, kalau enggak. Ya, kalau bikin apa namanya pemikiran boleh nggak? Bikin apa? Pemikiran kita, kayak saya kan punya pemikiran tentang ajaran Tuhan yang ada di muka bumi ini. Ya. Jadi pertanyaan saya sebenarnya bukan bertanya sih, statement itu ditanggapi. Ya. Dalam arti kata begini, kita selama ini kan bicara teologi, ya kan. Tetapi bagaimana ajaran Tuhan itu direalisasikan di dalam kehidupan kita? Ya. Sekali lagi ya, ajaran Tuhan itu bagaimana realitanya, realisasinya ataupun realitanya, apakah bisa ajaran Tuhan itu menyatukan hati manusia yang menganutnya? Contohnya begini, kalau di dalam Islam kalau di dalam Islam itu kan biasanya begini, ini contoh dalam Islam yang bisa jadi perbandingan. Kalau di dalam Islam kan misal, ini saya orang Indonesia, kemudian ketemu orang Cina, orang Inggris, orang Amerika. Kalau selama dia Islam, orang Islam itu memiliki persamaan hatinya, ada ikatan batinnya sesama Muslim. Walaupun dia orang Eropa kah, orang Cina kah, orang Arab kah, orang kulit hitam kah, tidak ada rasis di dalam Islam dan tidak ada diskriminasi sesama Islam, yang baik itu yang Cina ataupun yang bukan Cina kah, atau orang kulit hitam kah, atau kulit putih kah, tidak ada rasis di dalam ajaran Islam dan itu terbukti. Sementara ini mohon maaf ya, ini sementara pandangan saya yang kita lihat di dunia nyata ini, apalagi dengan adanya internet, saya ada melihat di dalam ajaran di luar Islam
itu mereka tidak memiliki satu hati di dalam memahami ya ataupun mengikuti ajaran Tuhan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap ras itu masih ada rasisme, ada diskriminatif terhadap suku ataupun ras. Mereka masih memegang rasisme itu, sehingga keteraturan manusia yang di bawah naungan agama tertentu itu tidak bisa menjamin kebersamaannya. Itu yang saya pantau ataupun yang saya amati, termasuk di daerah saya sendiri. Di daerah saya kan ada Cina, ada Dayak kan, ada di luar lain lah, di luar pulau itu kan ada juga, tetapi mereka tidak memiliki satu hati. Itu yang saya pantau. Mohon maaf kalau salah, tolong diluruskan. Kenapa saya katakan dia tidak memiliki satu hati? Nah, di situ di sanalah saya memperhatikan perbedaannya dengan Islam. Kalau Islam misalnya kan, contoh misalnya Felix Xiao ataupun HMC. Ya kan, pertanyaanmu sangat bagus. Pertanyaanmu sangat bagus sekali. Lanjut. Sangat bagus. Bagus. Lanjut pada mantap pertanyaanmu. Lanjut. Mantap. Nah, jadi yang di rumah dengar ya, dengarin. Ya. Jadi ada apa namanya penyatuan hati tanpa memandang ras, suku ataupun bangsa yang lain. Dia tidak memandang itu. Dia tetap memiliki satu hati itu. Sehingga kedamaian sesama Muslim itu, yang khusus yang Muslim ya, bukan Muslim yang yang KW. Beda. Kalau Islam Muslim yang ori. Oh, ada yang KW tuh. Ada. Itu kan KW, Pak. Enggak, kepanjangan. Boleh saya jawab dulu Pak Bom kepanjangan. Ya. Terlalu kepanjangan dijawab aja Pak Marban, itu kepanjangan itu. Jadi jauh sebelum Pak Dhani ngomong begitu, kekristenan sudah mempraktekkan itu. Contoh, dihina pun Tuhan kami, di apapun Tuhan kami tidak pernah berdemo. Ya. Betul. Jadi kekristenan itu memandang sama semua, baik suku, baik ras, baik segala macam. Itu pandangan kekristenan. Jadi, kalau Pak Dhani ngomongkan hanya sesama Muslim. Kalau kami itu sesama manusia, baik yang tidak beragama, baik yang apapun itu, harus dikasihi. Dan itu kami praktekkan, walaupun di dalam hal prakteknya tidak sesempurna yang kita maui. Tapi itulah ajaran kekristenan. Jadi jauh sebelum itu sudah dipraktekkan. Bayangkan, gereja kami dibakar. Hak-hak kami tidak dipenuhi. Apa kami pernah berontak di negara ini? Kami sudah lama mempraktekkan itu, Pak Dhani. Ya, kekristenan sudah lama mempraktekkan itu. Contoh, pun di apa pernah kami ribut-ribut? Pak Dhani pernah ribut-ribut kalau ada orang Kristen dipersekusi? Pernah lihat? Jadi kalau saya lihat keterangan Pak Dhani ini, Pak Dhani ngomong hanya sesama Muslim. Kalau kami tidak. Sesama siapapun. Ya, mungkin teman-teman bisa menambahkan. Oke, saya tambahin dikit aja. Boleh Pak, boleh saya tambahin dikit aja. Saya dulu dikit aja saya. Oke. Ya, jadi saya tambahin dikit aja. Jadi tadi Pak Dhani mengatakan ada yang KW ya. Oke, saya terima itu. Ya, dengan senang hati. Tapi yang jadi pertanyaan, pandangan Pak Dhani kurang luas di dalam agama Pak Dhani sendiri ya. Contoh ini misalnya di depan mata saya sendiri. Saya nggak perlu sebutkan dari golongan Islam yang mana. Itu ada loh
sesama Islam sholat di masjidnya, orang tuh pulang dipel. Betul itu. Pak Dhani nanti belajar lagi lah. Ya, Islam yang KW yang mana, yang asli yang mana. Kalau sesama Islam disebut Islam, itu sama-sama sholat di masjid, di tempat golongan itu keluar dipel loh. Betul itu. Di kampung saya sana, itu satu kampung ada 5 masjid. Itu sudah berbeda semua kok. Sampai dulu itu waktu saya masih sampai ngomong gini, kenapa masjid harus banyak? Satu masjid gede aja untuk satu kampung masih sisa tempat. Karena mereka berbeda, Pak Dhani. Ya. Jadi itu aja lah tambahan saya. Jadi jangan, mungkin kurang jauh lah Pak Dhani lah belajarnya di agama sendiri ya. Jadi lihat sendirilah. Kalau orang Kristen itu seluruh dunia satu patokannya, kasih Kristus. Ya. Hanya satu, kasih Kristus. Tidak ada orang Kristen itu saling apa istilahnya itu, nggak ada persatu, nggak ada, semua bersatu dalam Kristus. Ya, itu aja Pak Dhani ya. Jadi nanti kalau Pak Dhani ngomong ada Islam KW, saya kasihan kalau ada yang dengar. Ya itu aja Pak Dhani. Mudah-mudahan Pak Dhani bisa lebih arif lagi ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Silahkan yang mau menambahi ya. Saya tambahkan sedikit ya. Boleh saya tanggapi dulu. Saya tambah sedikit ya. Ini kritikan Bang Dhani baik ya, sangat baik. Mungkin untuk kita juga introspeksi. Tetapi hendaknya Bang Dhani juga harus introspeksi. Ya, kalau kita mengklaim, coba kita introspeksi dulu ya. Dalam kekristenan ya memang ya gereja banyak ya, ada Batak ya, ada berbagai suku. Itu bukan berarti berbeda ya. Kami tetap satu tubuh. Itu hanya untuk mempermudah dalam ibadah, menggunakan bahasa. Ya. Tetapi di luar kami sebagai anak-anak Tuhan satu. Contoh di sini ini berapa nih? Ada Cina, ya, ada Batak, ada Jawa. Kami bersatu kok. Ya. Jadi kalau masalah etnis, ya, coba Pak Dhani lihat, kami ada nggak sesama Kristen berperang mengatasnamakan agama? Ada. Ya. Nah, coba Bang Dhani introspeksi diri. Di negara-negara sana, tempat asal usulnya itu. Ya, asal usulnya keyakinan Bang Dhani. Mereka mengatasnamakan agama loh berperang. Coba kita buka mata kita. Taliban mengatasnamakan agama, ya, bahwa dia paling benar. Ya kan? Jadi cobalah kita buka ya. Buka dengan pikiran jernih ya, kemudian kita menilai dengan cara yang netral gitu ya. Nah, adakah orang Kristen ya berselisih? Ada, tetapi perselisihan itu tidak mengatasnamakan agama. Tidak pernah. Perang juga bukan karena agama. Ya. Nah, tetapi dalam keyakinan Bang Dhani, jujur, jangankan perang, politik saja pecah belah kok. Pemilihan apa? Pilkada, pilpres, nampak kok pecah belahnya kok. Jadi kalau Bang Dhani mengklaim seperti itu, aduh Bang Dhani, ya, coba pikir dengan akal jernih lagi. Kami tidak mengumbar-umbar, ya, tidak mengumbar-umbar, tidak mengklaim. Tetapi Bang Dhani mengklaim, ya. Tapi coba introspeksi diri. Kita lihat yang pilkada itu yang saling cakar-cakaran siapa sih? Yang ini mengambil yang pro ini, ya. Kalau ada saat pilkada mendekati pendekatan ke organisasi tertentu, ya. Mereka sama mereka kok saling menjatuhkan kok. Ya kan? Ini menganggap dia paling benar, ini menganggap paling benar, bahkan ulama pun dijelekin. Ya, ulama ini menjelekkan ini. Yang pro ya baik, ya kan? Udahlah Bang Dhani ya, kita jangan bersandiwara, kita jangan bermain kata-kata. Kita lihat fakta. Lihat fakta, ya. Kami kekristenan salah dan salah. Kami kadang-kadang berdebat, kami kadang-kadang berselisih paham
Kami tidak takut. Bagi kami itu nilai plus. Kami berani membongkar kesalahan, saling koreksi. Itu bukan aib bagi kami. Itulah kami kekristenan, satu tubuh. Sesama kekristen kami saling mengkritik kalau ada salah. Kami tidak menutupi. Nah, itu kami Kristen. Itu kebanggaan bagi kami. Pak Bombo misalnya salah, kadang-kadang dikritik. Nggak masalah. Saya salah, saya dikritik. Nggak masalah. Kadang-kadang kita sampai selisih paham. Tapi habis itu kita damai. Ya, biar bisa diperbaiki kesalahan itu, Pak. Tuhan. Kan begitu. Saya kira itu pendapat saya. Silakan lanjut yang lain. Oke. Begini Pak Dhani, pertanyaanmu sangat bagus Pak Dhani. Jadi begini. Maaf ya teman-teman ya. Ini pertanyaan Dhani ini sangat bagus. Yang pertama mengenai Bunda Maria. Itu bagus. Banyak orang Kristen yang tidak tahu juga. Yang kedua, yang tadi Pak Dhani mengenai ada rasis itu ya. Ya Pak Dhani ya. Pak Dhani. Rasis dan tidak ada penyatuan hati. Rasis, diskriminasi, dan hati sesama yang di luar Islam itu tidak ada rasa menyatu, dengan orang Muslim atau sesama Kristen? Sesama Kristen atau sesama Kristen? Oh, yang sesama Kristen, maksudnya sesama Islam. Satu agama lah, kita tidak nyebut Kristen lah ya kan? Satu agama, satu agama, satu. Oke. Kalau orang Kristen itu, kalau dikatakan Kristen itu satu tubuh Kristus. Orang Kristen kalau hidup dalam Kristus, 98% mereka melakukan hal itu. Hanya sebagian kecil oknum saja yang melakukan seperti Pak Dhani mau menyampaikan. Mungkin dia ada punya masalah pribadi, kemudian mungkin masalah gangguan jiwanya, mungkin masalah gangguan jiwa dalam arti bukan dia orang gila, mungkin dia ada punya masalah pribadi yang sangat berat, depresi atau apa namanya bahasa dokterannya, psikologinya, ya mungkin dia terganggu dengan masa lalunya sehingga dia bisa berkata rasis. Ya, seperti yang di luar negeri biasa sepak bola begitu ya. Kemudian itu oknum saja Pak, tidak semua. Kemudian sesama Kristen di dalam satu gereja. Pak Bobo mengalami kok di saya punya gereja, saya mengalami. Minta maaf ya. Karena tidak baku suka, baku cerita, tapi bukan membenci, tidak. Hanya kesalahpahaman, dan saya pikir itu bukan membenci, tidak. Hanya kesalahpahaman karena ketidaktahuan. Pak Dhani paham ya, ketidakpahaman dan ketidaktahuan. Dia belum tahu benar dan salah, dia sudah memvonis, menghakimi. Itu biasanya anak Kristen, kenapa demikian? Karena di Kristen itu sudah punya satu kartu garansi keselamatan. Sehingga mereka itu ada yang berpikir bahwa kalau sudah punya kartu garansi bisa berbuat semena-mena. Tapi 98% orang Kristen itu punya kasih. Hanya 2% itu adalah orang yang, saya nggak mau bilang Abdul lagi ya, orang yang up. Paham ya saudaraku ya? Saya pakai istilah ciri lagi sekarang ya. Orang yang up, ABB. Orang yang ABB istilahnya orang yang dalam nubuat Yeremia 4 ayat 22 itu, dia nggak memahami arti Kristus itu ada dalam tubuhnya. Kalau memang dia tahu firman Tuhan dengan kebenaran dalam Kristus, tidak mungkin dia melakukan hal-hal di luar daripada ajaran Kristus. Jadi hanya dua segi saja. Yang pertama, dia terguncang psikologisnya.
Yang kedua, dia tidak memahami firman Tuhan itu karena dia berpikir bahwa Yesus sudah menebus dia di kayu salib, jadi dia semena-mena. Namanya dia keangkuhan, bermegah diri, sehingga dia lupa daratan. Jadi ini saya cuma menambahkan dari Pak Mordekai dan Pak Marban. Saya pikir kalau orang Kristen, nggak ada orang Kristen mau bilang, nggak usah mengasihi, enggak. Karena sudah dilatih, mereka dari kecil punya kasih sangat luar biasa. Itulah Kristen. Silakan Pak Dani. Apalagi bertanyakan, silakan. Oke, terima kasih Pak Bom memberi kesempatan kepada saya kan. Kenapa saya sampai berpikiran demikian? Apa landasan saya? Landasan saya di satu channel aja ya, di channel Pak Bom. Mohon maaf ya, kita bicara fakta aja. Sering saya lihat pertengkaran sesama anak Tuhan yang Pak Bom katakan tadi. Itu udah berulang kali. Kemarin juga saya mau masuk nggak jadi. Karena ada pertengkaran saya nggak jadi masuk. Tadi juga saya sempat keluar. Kenapa saya keluar? Saya nggak mau mencampuri. Khawatirnya saya dianggap nanti menjadi provokator. Makanya saya keluar. Apabila ada pertengkaran itu baru satu channel. Di channel yang lain juga demikian. Nah, sementara kalau kita nilai secara menyeluruh ya, saya juga belum ada melihat channel-channel Muslim itu ya, yang sesama Muslim itu gontok-gontokan itu saya belum ada nemukan. Saya jawab Pak Bom. Ya, kalau sedikit saya wajar ya, mungkin adalah dari dalam arti kata pertengkar sedikit, ya gesekan dikit itu ada. Jawab Pak Bom. Saya yang jawab ya. Kalau di channelnya Pak Marban, sebentar Pak Marban. Pak Marban. Sebentar, biar saya yang jawab Pak. Ini belum selesai, tapi udah dipotong. Nanti kalau saya selesai, saya bilang selesai. Saya kan... Oke, Pak Dani bertanya. Silakan Pak Dani. Jadi itulah landasan saya sampai terpikir ke arah yang tadi itu, penyatuan hati. Nah, disinilah kalau dapat ya selama anak Tuhan yang dikatakan itu ya, kalau bisa dengan penyatuan hati itu, saya yakin itu pasti datang dari Tuhan. Kalau kita sudah tidak ada penyatuan hati sesama agama kita sendiri, berarti menjadi tanda tanya apakah itu dari Tuhan atau dari iblis. Kan begitu intinya. Itu aja Pak Bom, silakan ditanggapi. Terima kasih. Iya, saya tanggapi. Pak Dani bilang nggak ada channel Islam yang berantem. Saya banyak videonya. Umi Dini maki-makian sama si siapa itu Islam, sama-sama Islam. Terus Syiah bunuh-bunuhan sama Tristan. Iya. Oh, Pak Dani jangan di sini jangan bawa kebohongan lah Pak Dani. Malu. Ya, malu sama ini ya. Syiah sama Sunni apa nggak main penggal-penggalan, Pak? Ya. Terus itu bukan Islam, Muhammad. Dia pakai Al-Quran atau bukan, Pak? Oke, kalau bukan Islam, saya tanya. Ini ada 73 sekte. Silakan Bapak jawab ya. Saya bacakan. Di Islam 73 sekte. Terus itu Islam. Itu pengikutnya ini di Timur Tengah. Terus ini Muhawidun. Dia monoteisme asli. Ya, terus baru-baru ini disambas. Terus. Sebentar, Pak. Kawarij. Ya. Ini Kawarij. Ya, Pak Dani ya. Terus kemudiannya ini Syiah ini sama-sama pegang Quran. Ya, cuma berbeda junjungannya. Ya, sama-sama pegang Quran, sama-sama pengikut Muhammad. Baru-baru ini di Sintang maksud saya. Ya. Terus ini sekte Muhakimah, sekte Azarikoh, sekte Nazat, sekte Al-Ajaridah, pimpin Abdul Karim bin Ajrat, sekte Qadariyah di Basrah,
di Irak. Ya, sekte Mabat Al-Juhani, imamnya Al-Awjai. Ya. Terus kemudiannya 73 yang saya baca, yang saya punya. Ini main bunuh-bunuhan, Pak. Terus belum apa Ahlu Sunnah wal Jamaah, ya, takfiri, ya, itu semua Islam semua, Pak. Kenapa mereka main bunuh-bunuhan? Coba Pak Dani, saling bunuh jelaskan. itu. Iya, saling kafir mengkafirkan. Jelaskan juga yang dijelaskan yang baru-baru terjadi juga di Sintang itu. Iya. Yang Ahmadiyah itu. Nah, Ya, Ahmadiyah sama-sama punya masjid Jabariyah. Ini sebentar, Pak. Ini sekte Jabariyah. Ya. Muhammadiyah. Ya. Termasuk Ahmadiyah. Itu bagaimana, Pak Dani? Ininya penjelasan Sakifah ini dari Fatimah, ya sebentar, ya itulah cukup, masih banyak. Zaidiyah, ya, Zaidiyah, Ismailiyah, itu sekte-sekte Islam, Pak. Silakan dijelaskan, tapi jangan takyat. Oke, saya paham apakah itu sekte Baha'i, Zaidiyah, itu semuanya bersumber dari Syiah. Oke, makanya Syiah pegang Quran nggak, Pak? Saya tanya, Syiah pegang Quran nggak? Dipotong. Iya, saya tanya dulu pegang Quran nggak? Iya, saya tanya. Sebelum Bapak teruskan, saya tanya Syiah itu pegang Quran atau tidak? Sholat atau tidak? Tuhannya Allah atau bukan? Tuhannya Allah atau bukan? Pak, Nabinya Muhammad atau bukan? Cuma sujud saja, mereka sudah klaim itu Muslim. Iya, Pak. Sujud saja. Sudah, ya, sujud saja. Maka mereka kan mengklaim itu. Iya. Pak mereka sebentar. Pak Dani, coba jelaskan Syiah sama Sunni. Saya mau jelaskan bagaimana. Iya. Saya menjelaskan ngomong terus. Iya, pertanyaan saya jawab dulu. Nggak usah dijelaskan dulu. Syiah, Sunni itu pegang Qurannya sama atau tidak? Allahnya sama, nyebut Allah atau bukan? Nabinya Muhammad atau bukan? Silakan. Sudah, silakan. Oke, kenapa saya katakan Syiah itu bukan Islam? Karena walaupun satu Tuhan yang sama tetapi syariatnya berbeda, maka dia bukan Islam. Maka Islam yang ori memiliki, sekali lagi ya, memiliki barometer. Apabila keluar dari pagar ataupun keluar barometer itu, maka dia tidak Islam. Bagaimana kita membuktikan dia bukan barometer? Barometernya kita adalah kiblatnya di Mekah Al-Mukarramah ataupun yang dinamakan Masjidil Haram. Makanya Ahmadiyah tidak mungkin dia bisa pergi haji ke Masjidil Haram. Syiah tidak mungkin dia pergi haji ke Masjidil Haram karena kita memiliki rambu-rambunya. Paham? Makanya aliran cabang-cabang termasuk Zaidiyah, Baha'i, itu semuanya cabang dari Syiah. Dan itu tidak pernah bisa dipergikan haji ke Masjidil Haram. Itulah barometernya umat Islam. Sekalipun dia satu Tuhan, Tuhannya sama Allah, nabinya sama Allah, nabinya Muhammad, tetapi syariatnya sudah keluar, maka kami memiliki ketegasan. Kami memiliki, sekali lagi ya, ketegasan. Tidak asal mengaku-ngaku Islam. Maka kami katakan apabila walaupun nabinya sama, apabila sudah menyimpang daripada ajaran Islam, kita keluarkan dia dari ajaran Islam. Maka tidak ada pengakuan dari umat Islam yang berada di Mekah sampai di seluruh dunia mengatakan yaitu Islam tidak bisa diterima. Oke, itulah barometer kami. Kami memiliki ketegasan, bukan pelin-pelan.
Kami umat Islam tidak mencari jumlah. Sekali lagi, umat Islam tidak mencari jumlah, mau berapapun jumlahnya, tetapi kami tetap menjaga original daripada ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Menjaga originalnya itu lebih utama daripada mencari jumlah. Kami selalu menjaga ajaran yang dari Rasulullah, dari Mekah Al-Mukarramah, Masjidil Haram dan Madinah sebagai kiblatnya umat Islam. Itulah kiblat kami dari awal sampai akhir zaman. Apabila keluar dari itu, maka dia bukan Islam. Jelas barometernya. Walaupun Tuhannya sama, ingat. Walaupun Tuhannya sama, nabinya sama. Tetapi oke, Pak Dhani, saya tanya satu aja, Pak Dhani. Yang ori yang mana, Pak Dhani? Coba sebutkan dulu yang ori yang mana, yang KW yang mana, yang ori dulu aja lah. Ya, yang ori selama dia diterima dari Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram menerimanya, maka itulah yang ori. Yang tidak diterima oleh Masjidil Haram, Mekah Al-Mukarramah, dia itu adalah KW. Sekarang saya tanya, LDI ori apa bukan, Pak? Ori. Kalau ori, kenapa mereka tidak bisa bersatu dengan yang lain? Siapa bilang? Loh, Bapak belum tahu ya? Coba Bapak kalau sholat di masjidnya orang-orang itu pasti dicuci itu. Ya. Jadi gini lah Pak Dhani, saya tuh oke, tunggu dulu Pak Dhani, saya kasih tahu ya gini. Kadang-kadang saya kasihan Pak Dhani, nanti takutnya malah Pak Dhani dimusuhin teman-teman sendiri loh, sesama Muslim. Jadi beginilah, kita belajar lagi, Pak Dhani juga belajar lagi di tubuh Islam Pak Dhani. Misalnya ini, kalau kita melihat sejarah, zamannya Fatimiyah misalnya, terus itu banyak sekali. Kalau kita mau melihat sejarah itu banyak sekali. Cuman sebenarnya saya itu nggak ingin lah. Oke, gini dulu Pak Dhani. Gini loh Pak Dhani. Iya, walaupun Syiah atau Sunni dan lain sebagainya, sesama Sunni pun banyak. Maksud saya gini Pak Dhani. Karena kalau kata-kata Pak Dhani seperti itu nanti, itu justru akan memperpecah di dalam tubuh Islam Pak Dhani sendiri. Karena apa? Kalau kita mau sadar di dalam tubuh Islam itu banyak aliran, banyak sekte. Seperti yang Pak Mordekai katakan tadi. Dan saya pernah belajar sejarah. Jadi gini, intinya jangan sampai lah nanti malah Pak Dhani sendiri yang apa ya istilahnya, intinya oke lah Pak Dhani. Jadi belajar dulu di tubuh Pak Dhani itu seperti apa, belajar lagi sejarahnya seperti apa, terutama belajar dari zaman dinasti lah. Katakanlah setelah mengajarin saya. Oke. Bukan saya mengajari Pak Dhani. Saya hanya istilah memberi masukan supaya Pak Dhani tidak istilahnya itu begini, melihat dari kacamata Pak Dhani sendiri yang hanya sempit, gitu loh. Ya, intinya di situ. Saya kasihan Pak Dhani aja. Nanti takutnya malah Pak Dhani kena itu ya. Oke, itu aja. Iya ya. Oke, udah. Umat Islam tidak membutuhkan masukan tentang agama ya, tentang agama. Tidak bisa orang di luar Islam memberikan masukan terhadap ajaran Islam. Tidak boleh. Dan kami tidak pernah memakai. Terus tadi Bang Dhani masuk sini, terus ya mengajarkan kami kekristenan apa maksudnya? Saya tidak ada mengajarkan. Tanyakan tadi itu berkomentar. Jadi begini loh. Ya, saya tambahkan sedikit. Jadi begini Bang Dhani. Tadi Bang Dhani menyinggung agama. Sekali lagi saya tekankan, ya, kekristenan itu agama, bukan agama. Tuhan kami tidak punya agama, ya. Tuhan kami mengajarkan menyembah Tuhan yang benar, menyembah dengan cara yang benar. Agama itu identitas, hanya sebagai identitas. Nah, ketika Bang Dhani mengatakan suatu persatuan dalam agama, justru itulah yang sangat berbahaya. Timbul fanatisme, ya, ketika ya ada satu orang dituduh ya melecehkan dan sebagainya, wah perang, diserang. Baru-baru ini terjadi di Bangladesh.
Nah, itu akibat persatuan. Persatuan yang menghancurkan, persatuan yang menimbulkan fanatisme. Nah, yang ketiga, Bang Dhani boleh mengatakan, oh itu bukan Muslim. Itu anggapan Bang Dhani, tapi mereka di sana, mereka beranggapan yang sebaliknya. Ya, mereka beranggapan yang sebaliknya. Hanya pengakuan Bang Dhani terhadap mereka bahwa mereka bukan Islam. Tetapi mereka menganggap Bang Dhani yang bukan Islam. Mohon maaf, saya bukan pengakuan saya. Saya komen dulu supaya kita bisa bersifat netral. Supaya kita bisa bersifat netral. Ya. Nah, kami bisa saja mengatakan ya bahwa ketika kami dalam pertikaian ya, selisih paham, kami tidak pernah mau mengatakan oh mereka bukan begini, mereka bukan Kristen. Bisa saja kami mengatakan itu, tetapi kami tidak sampai bunuh-bunuhan. Ya, tidak sampai pembunuhan. Kami berdiskusi, kami bersetigang, tetapi kami dalam satu tubuh untuk mencapai satu tujuan, yaitu Tuhan, bukan agama yang kami bela. Mencapai hakikat Tuhan, yang mana yang harus kita sembah, bukan agama. Kalau agama, kami akan bunuh-bunuhan. Dan itu sudah pasti. Agama itu apa? Kalau sampai bunuh-bunuhan, Bang Dhani bilang kata tadi, sampai bertengkar saja sudah iblis, apalagi bunuh-bunuhan. Coba Bang Dhani pikir. Bang Dhani tidak tadi berkomentar kan? Bertikai saja Bang Dhani sudah katakan itu ajaran iblis. Apalagi bunuh-bunuhan. Hanya iblis. Coba kita pikir, teman-teman. Bertengkar saja, berdiskusi saja, ya, sudah dikatakan iblis. Bagaimana kalau bunuh-bunuhan? Coba jawab, teman-teman. Coba pakai akal sehat, Dhani. Coba bukan pakai akal iblis sehat. lagi, bukan iblis Pak, biblis. Ya. Biblis. Iblis kuadrat. Iblis kuadrat. Aduh. Iblis pangkat 2. Nah, inilah Bang Dhani ya. Kita kalau berkomentar kita pakai fakta, kita pakai data supaya jangan sampai kita menghujat, jangan sampai kita menyudutkan orang. Kita bercermin pada diri sendiri. Orang tidak benar paling takut bercermin pada diri sendiri. Orang jelek paling takut bercermin. Orang ganteng suka bercermin. Sebentar Pak Moderhai. Ya, silakan. Dia masuk mengajari kita, kita terima. Kan memberikan masukan kepada kita. Nah, itu hebatnya mereka. Tapi dianya langsung sekak. Gimana begitu? Coba Pak Dhani berpikir. Bapak Dhani tadi ngomong tidak ada yang boleh memberikan masukan ke. Kami terima masukan Pak Dhani, kami terima. Malah saya terima kasih tadi. Ya. Coba. Mana moral begitu? Boleh saya tanggapi? Ya, silakan. Bang Dhani, begini saja. Intinya begini. Bertikai saja, selisih paham saja sudah iblis. Intinya begini Bang Dhani. Nah, tadi Bang Dhani kan sudah mengatakan enggak perlu cukup panjang lebar. Intinya begini, ya. Bertikai saja itu sudah ajaran iblis, apalagi bunuh-bunuhan. Silakan menilai. Iya, jadi begini, tadi terlempar terus saya nih, kalau jaringan lagi rusak ini. Jadi yang ajaran iblis itu Pak Dhani, yang bukan orang yang beradu argumentasi, tapi yang bunuh-bunuhan itu yang ajaran iblis Pak Dhani, karena iblis sukanya membunuh dan darah orang halal, itu ajaran iblis Pak Dhani, gitu loh. Silakan Pak Dhani. Pertama, iblis tidak pernah membunuh. Saya belum pernah melihat sejarah kalau ada iblis membunuh. Saya belum pernah melihat maupun catatan sejarah kalau iblis itu pernah membunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, iblis penyebab pembunuhan. Sebentar Pak Mordecai, dalam sejarah juga belum pernah ada orang Yahudi jadi babi dan kera Pak. Padahal ngomong, yang mendingan saya keluar.
Sebentar saya tanggapi dulu, sabar dong. Pak Dani mau keluar nggak masalah. Kita tidak butuh begini teman-teman. Pak Dani sabar ya. Pak Dani dengar Pak Bom. Sabar dulu. Saya belum bicara juga jadi sabar. Iya, jadi Pak Dani sabar ya. Karena tadi saya terlempar kan, saya masih dengan Pak Dani. Pak Dani, dalam sejarah juga belum pernah ada orang Yahudi jadi kera dan babi. Tuh Pak Dani. Kalau Pak Dani bilang dalam sejarah belum pernah ada iblis yang membunuh, saya juga katakan belum pernah ada dalam sejarah orang Yahudi jadi babi dan kera. Nah, silakan Pak Dani. Silakan Pak Dani bicara. Oke, terima kasih. Jangan ada yang potong ya. Makanya saya katakan, pertama, iblis itu tidak ada catatan sejarah dia itu membunuh. Kedua, masalah agama Islam, bukan masalah agama Islam, maksudnya masalah saya dengan teman-teman di sini, adakah saya mengajarkan ajaran Anda ataupun ajaran kekristenan? Itu tolong dicatat dan nanti dijawab ya. Saya selama ini tanyakan kepada pemimpin Zoom, Pak Bom, apakah saya mengajarkan atau saya bertanya? Beda, mengajarkan dengan bertanya itu berbeda. Yang ketiga, saya berbicara tentang original ori di dalam ajaran Islam itu tetap berkiblat kepada Mekah Al-Mukarramah. Ya, sekali lagi, umat Islam apabila diterima di Mekah Al-Mukarramah yang namanya Masjidil Haram, dia itu adalah Islam yang ori. Apabila ada perbedaan yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi tentang LDII, itu saya paham Pak. Kami sangat memahami dari kementerian, maka dia tidak pernah menjadi organisasi terlarang. Kenapa? Tidak ada satupun, ya sekali lagi, orang Islam yang sholat di tempatnya Masjid LDII dilarang. Masalah dia membersihkan atau tidak, itu urusan dia. Yang penting dia pertama, dia tidak melarang. Tidak ada dilarang, termasuk saya. Waktu kami berkunjung, tidak ada masalah. Dan ajaran yang kami tanyakan dengan dia, tidak ada masalah. Maka negara juga mengakui itu. Tidak ada larangan terhadap LDI. Jangan dikira Pak Slamet saya tidak tahu masalah LDI. Saya sangat tahu, sangat paham. Kalau Pak Slamet paham dengan LDI, mari kita berbicara tentang LDI. Jadi itu tidak ada perbedaan dengan agama lain. Dan tidak ada bentrokan atau gesekan antara LDI dengan jamaah NU ke Muhammadiyah ke. Itu sama. Apa bedanya? Surau mau dia sholat di mana dia bisa. Kami sholat di mana juga bisa. Ajarannya sama. Sholatnya tetap 5 waktu. Dia tetap berpuasa. Ingat rukun Islam itu yang pertama standarisasinya adalah rukun Islam. Pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua melaksanakan sholat sebagaimana yang Rasulullah sampaikan. Sholatnya yang disampaikan Rasulullah 5 waktu. 5 waktu itulah. Tidak ada LDI itu 3 waktu, tidak ada. Tetap 5 waktu. Yang ketiga adalah melaksanakan ibadah puasa. Semuanya puasa. Kalau beda dengan yang lain ya, ada yang lain kan berbeda. Kemudian yang keempat melaksanakan zakat. Yang kelima naik haji ke Masjidil Haram, yaitu Al-Mukarramah, Mekah Al-Mukarramah. Kalau salah satu saja tidak dimasukkan, maka dia keluar dari Islam. Itulah barometernya. Oke, terima kasih. Ya, oke. Ya. Izin Pak Bom, izin dulu sebelum Pak Bom sedikit aja. Boleh. Pak Dani tadi kan bilang Syiah itu tidak bisa berhaji. Ini saya baca di laman-laman Islam. Syiah itu boleh berhaji oleh Raja Arab Saudi. Mau saya tunjukkan lamannya. Nih, islamdia.com. Baca sendiri. Abi Syakir WordPress.com. Ya. Nah, jadi Anda jangan takiyah.
bilang. Ini yang RD kirim ini apa ya? RD kirim apa ya? Link. Halo. RD. Bentar Pak, yang RD kirim ini apa? Kalau yang saya kirim itu yang Syiah dan Sunni saling bunuh-bunuh itu. Kalau saya bacain itu aja. Ini lamannya orang Islam. Kenapa Syiah masih boleh? Bahkan Syiah itu adalah negara Islam. Diakui oleh Arab Saudi dan negara lain. Jadi gimana itu Pak Dhani? Saya koreksi sedikit ya, saya koreksi sedikit. Itu. Saya koreksi Bang Dhani sedikit. Ya, saya koreksi sedikit. Tadi Bang Dhani bilang, Bang Dhani masuk bertanya. Saya lihat di situ tidak ada pertanyaan. Justru Bang Dhani berkomentar kemudian mengambil kesimpulan bahwa umat Kristen ini begini. Betul ya. Pak, dia menyatakan begini. Tidak ada persatuan. Menyampaikan pernyataan. Etnis, ya, mengatakan bahwa tidak ada persatuan etnis. Itu bukan pertanyaan Bang Dhani. Itu pernyataan dan kesimpulan. Ya. Dia bilang tidak demikian. Kalau Anda bertanya, kami menjawab. Bahkan mengajari. Nah, ketika kita menggunakan standar yang sama, Anda berkelit bahwa itu bukan Muslim, ini begini. Kami tidak berkelit. Kami mengakui ada perselisihan, tapi tidak sampai bunuh-bunuh. Perselisihan kami itu untuk menemukan Tuhan, bukan agama. Kami berbicara tentang ketuhanan. Ya, menyembah Tuhan yang benar. Bukan agama. Agama itu sangat berbahaya. Memang agama tidak kacau, tapi faktanya membela agama. Agama diutamakan. Agama bukan untuk tuntunan hidup, tetapi kita menuntun agama. Seharusnya kan agama menuntun hidup kita. Bukan kita untuk agama, agama untuk kita. Ini apa? Kita untuk agama. Sedikit saja begini, wah, demo, bunuh. Lihat di Bangladesh itu. Akibat agama. Ya kan? Karena persatuan. Mana ada persatuan? Menimbulkan fanatisme. Ya, persatuan di antara mereka. Nggak menimbulkan ada. fanatisme. Islam tidak ada persatuan. Kalau ada persatuan, Islam ini sangat maju di dunia. Ya. Orang negara Islam saling bunuh kok. Kita ikut alur dia saja. Ikut alur saja sudah keteter dia. Pak Rey. Ya. Jadi buka mata Bang Dhani, buka hati. Kita tidak mengatakan agama itu salah, agama ini benar. Tidak. David. Tetapi untuk menilai sesuatu, menilai A atau menilai B, kita perlu keterbukaan. Ya, perlu netralitas. Bukan karena fanatik. Ya. Tadi ketika Bang Dhani komentar, saya ucapkan terima kasih loh atas kritikannya. Iyalah, kalau dikoreksi kita salah ya baguslah kan begitu. Terima kasih atas kritikannya. Iya, ini Pak Slamet baru ngomong begitu udah emosinya udah kemana? Aduh. Jadi begini teman-teman. Jadi saya tanggapi tadi mengenai Pak Dhani. Dia tadi mengatakan seolah-olah di Kristen itu kan tidak ada persatuan, tidak ada saling tolong-menolong satu dengan lain. Bukan seolah-olah. Dia sudah ambil kesimpulan. Padahal perintah Tuhan tuh jelaskan saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya kan? Kasih itu lebih dikedepankan. Itu ajaran Kristen. Kasih siapapun dia, suku apapun dia, kita harus mengasihi. Bayangkan orang-orang dari Amerika datang ke tengah hutan di Papua untuk memberitakan firman Tuhan. Itu karena cintanya, karena kasihnya kepada orang Papua, sekalipun mereka tidak bisa berbahasa Papua waktu itu, ya. Tapi bertahun-tahun mereka belajar sampai akhirnya mereka bisa bikin Alkitab dalam bahasa suku-suku Dani, suku apapun yang ada di Papua itu semua akhirnya bisa disampaikan firman Tuhan. Kemudian peperangan-peperangan yang terjadi sesama Islam, sesama Muslim di Timur Tengah itu harus dibuka mata yang lebar. Makanya kenapa di Timur Tengah itu terjadi kehancuran-kehancuran.
Irak, lihat aja di depan mata kita. Hancur negara itu. Libya, Syria, bahkan yang baru-baru ini, apa tuh nama itu negaranya? Afghanistan, Pak. Afghanistan. Ya, itu hancur-hancuran, Pak. Hancur-hancuran hanya karena ideologi agama. Kemudian ISIS, Hizbullah. Oh, banyak banget itu saling bunuh-bunuhan itu. Jadi kalau Pak Dhani mengatakan Islam itu persatuan, udah keluar dia. Nah, gak apa-apa, biar dia dengar di luar tuh. Saya tahu dia dengar. Seperti yang Pak Rey bilang tadi, kalau Islam itu bersatu, udah maju banget mereka. Justru karena mereka tuh bunuh-bunuhan, ancur-ancuran sampai seperti sekarang ini. Makanya yang dikatakan Nobel itu yang banyak terima tuh orang Israel dan orang-orang Amerika, ya orang Australia. Ya itu orang-orang Eropa semua tuh banyak, orang Jerman tuh banyak menerima Nobel. Kenapa? Karena mereka anak-anak Tuhan. Di luar itu bisa dihitung sama jari, mungkin apa nggak ada kali dari orang Arab. Apa penemuan sikat gigi kata si itu kemarin sama dia. Jadi pada itu ada contohnya nih. Emang Pak Bom memang orang Papua kan enggak? Buktinya dia hidup senang di Papua. Iya. Iya kan? Aduh. Memang luar biasa munafiknya itu. Iya. Kalau dia negor tentang kekristenan, kita menerima dengan lapang dada. Tapi kalau ajaran kita masuk sedikit aja, dia langsung bilang tidak boleh. Nah, ini karena manusia iblis namanya. Itu dia yang iblis. Jadi intinya dengan Bang Dhani, saya ulangi lagi tadi, inti yang dapat saya petik di situ satu saja sebenarnya, ya, selisih paham, ya, sudah dianggap iblis intinya, apalagi membunuh. Bunuh-bunuhan enggak ya? Iya. Iya. Itu yang membuat kita intinya. Betul nggak itu intinya itu? Betul dong. Setuju.